Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Shahih Al-Bukhari, Kitabul Adzan, ya judul besarnya. Rangkaian bab tentang kaifiyat sholat. Bab yang sebelumnya ya bab ke-106 ya, 106 ya yang kemarin yaitu babul jam'i baina surataini fir raq'ah. Yang bab membaca dua surat dalam satu rakaat. Nah, hadisnya sudah sangat jelas ya, hadisnya sangat jelas. Yaitu hadis yang menerangkan seseorang yang menjadi imam di Masjid Quba. Nah, setiap kali sholat ya membaca suratnya itu, sebelum membaca surat apapun baca surat Al-Ikhlas dulu, baru surat yang lain. Rakaat kedua demikian juga. Nah, setiap kali sholat demikian. Nah, makmumnya gitu ya kemudian protes, mengapa mesti demikian gitu membaca suratnya. Makmumnya menginginkan, berarti ya makmumnya menginginkan kalau baca Al-Ikhlas ya sudahlah satu surat Al-Ikhlas saja, atau kalau mau membaca surat yang lain silakan baca surat yang lain. Nah, jangan demikian gitu ya. Kebetulan Rasulullah SAW datang ke sana, nah diadukan oleh mereka kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kepada imamnya, mengapa demikian? Nah, si imamnya itu menjawab, aku sangat mencintai surat Al-Ikhlas. Jadi sangat suka gitunya. Aku mencintai surat Al-Ikhlas. Jadi sangat suka gitu kalau membaca surat itu, artinya selalu diikut sertakan setiap kali membaca surat di dalam sholat. Artinya dia gitu yang menyukai hal itu karena mencintai surat Al-Ikhlas, sehingga ingin sering, berarti kan ingin sering membacanya. Maka seperti itu dia melakukannya di dalam sholat. Sebelum baca surat apapun baca Al-Ikhlas dulu. Justru kan kemudian komentar dari Rasulullah SAW kepada imam tersebut, beliau mengatakan kecintaanmu terhadap Al-Ikhlas itu akan memasukkan kamu ke dalam surga. Benar, berarti malah membawa atau memasukkannya ke surga. Kalau salah pasti oleh Rasulullah akan diluruskan, dikoreksi. Katakanlah nggak boleh begitu. Andainya itu salah pasti Rasul mengoreksi. Dan ternyata oh benar, nggak ada masalah. Sehingga bab 106 itu berarti secara umum boleh membaca dua surat atau lebih dalam satu surat. Nah, itunya bab yang ke 106. Nah, ini rangkaian bab mulai dari bab berapa kemarinnya? Mulai dari bab cukup panjang nih. Kita buka lagi bab berapa nih ya? Bab 95. Awalnya bab tentang bacaan nih, berarti mulai dari bab 95, 96 dan seterusnya sampai yang kemarin bab 106. Ini tentang bacaan di dalam sholat. Cukup panjang, berartinya cukup panjang, cukup banyak gitunya dibahas, dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari. Awalnya mulai dari bab 95, yaitu bab wajib membaca bagi imam, bagi makmum dengan caranya masing-masing tentunya ya. Wajib membaca. Ternyata setelah dirinci nih oleh Imam Al-Bukhari nih ya, mulai dari bab 96 ya sampai yang 106 kemarin masih sekitar bacaan. Ternyata kan ya cukup banyak masalahnya.
Ya, cukup panjang masalahnya, cukup panjang pembahasannya tentang bacaan di dalam sholat. Ini masih nih, sekarang bab 107-nya masih tentang bacaan. Kemudian terakhir bab 110 ini tentang bacaan di dalam sholat itu, nanti terakhir bab 110. Lumayan lah ya, cukup panjang nih Imam Bukhari membahas tentang bacaan di dalam sholat. Ya artinya kan ya memang panjang gitu pembahasannya. Setelah dirinci satu persatu ya oleh Imam Al-Bukhari, cukup panjang, cukup banyak nih ya permasalahannya, pembahasannya. Nah bab 107 sekarang nih yang baru ya, kemarin 106, sekarang 107 masih tentang bacaan. Babun yaqra'u fil ukhrayaini bi fatihatil kitab. Ini dimunculkan jadi bahas secara tersendiri oleh Imam Al-Bukhari ini. Bab membaca pada 2 rakaat terakhir surat Al-Fatihah saja. Demikiannya judulnya ya. Bab membaca pada 2 rakaat terakhir surat Al-Fatihah saja. Nah, bisa jadi ini nggak mungkinnya nanti tidak terlalu panjang lah pembahasannya. Meskipun prakteknya lah gitunya, prakteknya bacaan. Nah, yang dimaksud bacaan di sini kan bacaan waktu qiyam namanya, bukan bacaan sholat seluruhnya dari takbir sampai salam, bukan. Tapi bacaan pada posisi qiyam, yaitu sekitar membaca Fatihah dan surat. Ya, sekitar membaca Fatihah dan surat gitunya, ini bab-bab yang sedang kita kaji ini nih. Nah bab 107 sekarang yaitu dengan judul demikian ya, bab pada 2 rakaat terakhir gitulah hanya kalau terjemah bebasnya nih, pada 2 rakaat terakhir hanya membaca surat Al-Fatihah, dalam arti tidak ditambah membaca surat seperti pada 2 rakaat pertama. Ini ya makna judulnya demikian ya. Pada 2 rakaat terakhir hanya membaca surat Al-Fatihah, tidak ditambah membaca surat, suratnya bebas, tidak ditambah membaca surat yang lain itu setelah membaca Al-Fatihah seperti pada 2 rakaat pertama. Hadisnya hanya ada 1 nih. Di dalam bab ini Imam Bukhari hanya memasukkan 1 hadis. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri fil ulayaini bi ummil kitabi wa surataini wa fil raq'atainil ukhrayaini bi ummil kitab yusmi'unal ayata wa yutawwilu fi raq'atil ula ma la yutawwilu fi raq'atis tsaniyah wa hakaza fil asri wa hakaza fis subhi. Ya, dari Abu Qatadah atau tadinya tentang cara, entahlah kalau masih ada yang tidak sesuai mungkinnya. Kalau masih ada pada prakteknya artinya ya, masih ada yang tidak sesuai, tidak sejalan ya dengan hadis-hadisnya yang menerangkan tentang bacaan di dalam sholat tersebut. Nah di luar itu, karena kan sholat ini untuk orang Islam katanya, sholat ini kan rata-rata lah itulahnya, kebanyakan entah berkurang nih atau bagaimana gitu ya. Sholat itu sudah diajarkan sejak anak-anak lah di keluarga orang Islam. Ya, di keluarga orang Islam, sholat itu sudah diajarkan sejak anak-anak. Artinya sejak anak-anak pun sudah banyak yang bisa mengerjakan sholat.
Di antaranya kan tentang bacaannya. Bagaimana bacaan di dalam sholat? Pada 2 rakaat pertama baca Fatihah ditambah surat. Kalau pada 2 rakaat terakhir hanya membaca Fatihah. Itu dari anak-anak sudah diajarkan demikian, sudah tahu. Tapi ini kan masalahnya, taunya itu hanya berdasarkan ikut berjamaah ya, diajari sedemikian rupa tanpa disertai dengan ini nih dalilnya, ini hadisnya yang yang menerangkan demikian. Misalnya yang barusannya sekitar bacaan. Kalau pada 2 rakaat pertama bacaannya Fatihah dan surat, pada 2 rakaat terakhir hanya baca Fatihah saja, itu sudah tahu prakteknya. Tapi kan taunya bukan berdasarkan hadis. Kalau dulu sejak anak-anak ya seperti itulah, karena ikut mengerjakan sholat gitunya, ikut berjamaah, dapat pelajarannya dari sana katakanlah ya. Nah kalau sekarang ini nih kan, nih dalilnya, nah itu baru sebetulnya harus demikian. Artinya apa yang kita lakukan itu mengikuti hadis, mengikuti dalil, nah itu baru benar. Ya untung kalau yang diikutinya dulu waktu anak-anaknya, untung yang kalau yang mengajarkannya, mengikutinya yang benar. Kalau yang salah bisa salah terus sampai tua. Nah kalau yang mengajarkannya salah kan ya bisa salah terus sampai tua, karena itulah yang sholat yang dikerjakan seperti yang didapatkan ketika masih anak-anak, itulah yang terus dikerjakan sampai tua, sampai meninggal bahkan. Nah kalau ternyata itunya yang saya katakan tadi, banyak pada prakteknya yang tidak sesuai, yang tidak sejalan dengan ini hadis-hadis yang kita baca. Nah bagaimana kalau ternyata demikian? Ya salah berarti terus sampai meninggal, bahkan sholatnya itu nggak benar. Nah sekarangnya kita baca hadisnya, ya artinya masalah tersebut. Pada 2 rakaat pertama itu Fatihah dan surat. Ini dalilnya. Artinya sekarang kita yakin seperti itu, gitu praktiknya itu benar. Ini dalilnya. Kan jadi yakin sebetulnya. Jadi yakinnya bahwa apa yang kita kerjakan itu di dalam sholat itu yakin benar gitu, karena sekarang kita baca dalilnya. Nah hadisnya dari Abu Qatadah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca pada waktu sholat zuhur, ya, Nabi SAW itu pada waktu sholat zuhur beliau membaca di 2 rakaat pertama Al-Fatihah dan surat. Yakin ayeuna mah tah benar gitu, itu prakteknya seperti itu. Nabi demikian mengerjakannya. Ya, Abu Qatadah nih menerangkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada waktu sholat zuhur di 2 rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat. Rakaat pertama berarti kan membaca Fatihah tambah surat. Kemudian rakaat kedua membaca Fatihah ditambah surat. Nah kalau menurut bab sebelumnya, bab 106, boleh nggak kalau suratnya itu lebih dari 1? Jadi boleh nggak membaca suratnya itu lebih dari 1? Boleh, berarti itu kan jelas sekarang dalilnya. Yakinlah, artinya yakinnya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu di dalam sholat itu yakin benar, karena kita sudah baca gitu dalilnya. Nah itu sebetulnya yang yang disebut ketika beribadah itu melakukan ibadah, melakukan amal soleh, rasa itu rasa nikmat
Rasa nikmat ketika mengerjakan ibadah itu kalau yakin yang dilakukannya itu benar. Yakinnya yang kalau yang dilakukannya itu benar. Nah, sementara kan yakin benarnya itu bagaimana? Bisa yakin seperti itu bagaimana? Kalau yakin kita tahu dalilnya. Nah, kalau tidak demikian mau mendatangkan jadinya sebetulnya kan mau mendatangkan rasa nikmat bagaimana gitu ibadah itu kalau lah andainya kita melakukan sesuatu lalu ada orang yang bertanya benar seperti itu duka atunya saya gitu duka atunya mau yakin bagaimana mau mendatangkan kenikmatan bagaimana yang namanya ibadah kalau demikian. Kalau melakukan gitu tapi tidak yakin bahwa itu benar. Nah, untuk bisa merasa yakin benar itu, nah seperti ini artinya kita baca gitu hadisnya, kita baca dalilnya di sini di hadis ini Abu Qatadah sahabat Rasulullah SAW menerangkan bahwa Nabi SAW itu pada waktu sholat zuhur beliau membaca di 2 rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat. Wa fi raqatainil ukhrayaini bi ummil kitab. Dan pada 2 rakaat terakhir beliau itu membaca Ummul Kitab atau Al-Fatihah. Pada 2 rakaat terakhirnya Rasulullah SAW itu membaca surat Al-Fatihah. Dari sampai sini sudah jelasnya sebetulnya apa yang dimaksud, apa yang dimunculkan oleh Imam Bukhari di dalam judulnya bab sekarang ini kan bab pada 2 rakaat terakhir hanya membaca Al-Fatihah, itu kan judulnya. Nah, ini dalilnya gitunya dengan kata-kata wa fi raqatainil ukhrayaini bi ummil kitab. Pada 2 rakaat terakhir Rasulullah SAW itu membaca Al-Fatihah saja. Ini pada sholat zuhur nih ya. Yusmi'unal ayata. Sekali-kali kadang-kadang Rasulullah SAW itu memperdengarkan. Ya, karena kan ini sudah lewat sih ya pembahasannya. Pada waktu sholat zuhur itu kan bacaannya sir. Arti sir itu kan tidak ada yang terdengar. Nah, para sahabat nggak akan tahu berarti Rasulullah itu membaca apa. Namanya juga sir, dirahasiakan. Itulah secara bahasa masyir itu kan dirahasiakan. Jadi tidak ada sahabat yang tahu Rasulullah itu membaca atau tidak gitu bahkan. Nah, maka Rasulullah SAW seperti kata Abu Qatadah di sini, wa yusmi'unal ayata. Kadang-kadang Rasulullah memperdengarkan apa yang sedang dibacanya, tapi bukan seluruhnya. Hanya sedikit-sedikit sajanya yang diperdengarkan oleh Rasulullah SAW untuk memberitahu, untuk mengajarkan. Inilah yang dibaca. Sehingga Abu Qatadah bisa menyimpulkan dengan penjelasan seperti tadi. Abu Qatadah mengatakan Nabi SAW itu pada waktu sholat zuhur membaca Fatihah dan surat di 2 rakaat pertama dan membaca di 2 rakaat terakhir hanya membaca Al-Fatihah. Kalau sholat zuhur itu bacaannya sir, ya boleh kan kita munculkan pertanyaan, Abu Qatadah tahu dari mana? Ya, Abu Qatadah tahu dari mana Rasulullah membaca ini di 2 rakaat pertama begini, di 2 rakaat terakhir begini, tahu dari mana? Ternyata ini yusmi'unal ayata. Kadang-kadang Rasulullah memperdengarkan. Kadang-kadang ya sedikit-sedikit. Itu pun untuk kepentingan mengajar. Setelah para sahabat tahu, ya Rasulullah nggak pernah lagi melakukan hal demikian karena syariatnya
bacaan pada waktu sholat zuhur itu adalah sir. Artinya apabila ada alasan. Dalam hal ini alasan Rasulullah memperdengarkan sebagian sedikit-sedikit ayat baik Fatihahnya ataupun suratnya pada waktu sholat zuhur yang sebetulnya bacaannya sir, yaitu untuk kepentingan mengajar. Nah ini pakai inilah sedikit nih ya. Pakai ini sedikit nih, pakai kaidah usul fikih. Al hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum artinya begini, boleh nggak kita seperti Rasulullah SAW, artinya boleh nggak kita kadang-kadang atau ada sedikit-sedikit yang sengaja, kalau kita imam ya, ada kadang-kadang atau sedikit-sedikit ada yang kita perdengarkan kepada makmum. Berarti ini sudah keluar. Kalau kita memperdengarkan apa yang kita baca sebagai imam nih ya, itu sudah keluar dari ketentuan, dari syariat. Zuhur itu bacaannya sir. Kenapa ada yang terdengar? Kalau Rasulullah di sini kan sengaja memperdengarkan, ada alasan. Yaitu untuk memberitahu para sahabat, untuk mengajar kepada para sahabat, memberitahu apa yang beliau baca di dalam sholat zuhur. Artinya kalau ada alasan, jelas kepentingannya, maka kan bukan seluruhnya juga sebetulnya sihnya. Yang sir itu jadi jahar, anggaplah, meskipun hanya sedikit-sedikit, sebagian-sebagian, kadang-kadang itu pun tidak terus-menerus. Tapi kan syariat bacaan pada waktu sholat zuhur itu adalah sir, karena ada alasan Rasulullah SAW melakukan seperti ini, sengaja memperdengarkan, sengaja supaya terdengar gitu kan oleh para sahabat. Itu kan keluar dari syariat, sholat zuhur itu sir bacaannya. Nah berarti kalau ada alasan, kalau jelas kepentingannya, jelas alasannya, boleh berarti memperdengarkan apa yang seharusnya sir. Nah kalau dalam kaidah usul fikih itu yang barusan gitu ya, al hukmu yaduru ma'al ilah wujudan wa adaman. Hukum, ketentuan itu akan berjalan sesuai dengan alasannya, ada dan tidaknya alasan. Kalau ada alasan berarti hukumnya juga boleh. Kalau tidak ada alasan, kalau tidak ada alasan berarti syariat bacaan zuhur itu adalah sir. Sementara kita banyak nih ya, ini prakteknya banyak nih ketika baca sholat zuhur atau sholat apapun yang semestinya sir, tapi ada suara yang keluar. Itu keluar berarti dari ketentuan bacaan sir. Sholat zuhur teh nepi ka ganeng gitu, kumaha sholat zuhur masir bacaanna ge. Sebelah sini terdengar gitu si makmumnya, sebelah sini terdengar makmumnya, sebelah mana ada juga suara makmum yang terdengar. Malah ada yang seperti ini. Ini sholatnya sholat zuhurnya, sholat yang sir. Imamnya itu pakai pengeras suara, pakai mic gitu, di sini kan pakai mic. Imamnya lagi dari awal sampai akhir terdengar semuanya. Jelas terdengar gitu oleh makmum, meskipun imamnya bukan tidak sekeras, volume suaranya tidak sekeras pada waktu sholat maghrib yang memang jahar. Nah ini pada waktu sholat zuhur tapi ada suara yang terdengar, itu namanya jahar. Itu boleh, itu dibenarkan kalau ada alasan.
Dibenarkannya dibolehkan kalau ada alasan. Kaidah usul fikihnya yang barusan, al hukmu yaduru ma'al ilah, hukum ini akan berjalan sesuai dengan alasannya, wujudan wa adaman. Artinya kalau ada alasan ya berarti hukumnya ada, kalau tidak ada alasan berarti ya tidak ada hukumnya. Nah, kalau tidak ada kepentingan apapun, maka bacaan pada waktu sholat zuhur itu adalah sir, tidak boleh ada suara yang keluar berarti. Demikian prakteknya, berartinya sholat zuhur itu ketentuannya bacaannya adalah sir, berarti tidak boleh ada suara yang terdengar, tidak boleh ada suara yang keluar. Nah, di sini Abu Qatadah mengatakan yusmi'unal ayata itu Rasul itu sengaja kalau demikian memperdengarkan sedikitnya, sedikit-sedikit, sebagian-sebagian, itu untuk kepentingan memberitahu, mengajar kepada makmum bahwa berdiri sholat zuhur itu bukan hanya diam tanpa membaca, ada bacaannya, tapi dengan cara itulah yang disebut dengan sir. Maka Rasulullah memperdengarkanlah sedikit-sedikit, sebagian-sebagian di beberapa tempat. Nah, gitunya. Ini seperti kata Abu Qatadah di sini, wa yusmi'unal ayata wa yutawilu fi raqatil ula ma la yutawilu fi raqati saniyah. Dan Rasulullah SAW sholatnya lebih lama, lebih panjang pada rakaat pertama dibandingkan dengan rakaat kedua. Ini yang secara umum ya, meskipun ternyata ini tidak jadi ketentuan, karena Rasulullah juga pernah sebetulnya membaca pada rakaat pertama bacaan suratnya lebih pendek, lebih sedikit dari rakaat yang kedua. Tapi secara umum Rasulullah itu seperti ini, membaca surat pada rakaat pertama itu lebih panjang, lebih banyak itu ayat yang dibacanya dibandingkan dengan pada rakaat yang kedua. Wa hakaza fil asri wa hakaza fis subhi. Demikian juga pada waktu sholat asar, yaitu bacaan pada bacaan surat pada rakaat pertama lebih panjang, lebih banyak daripada rakaat yang kedua. Wa hakaza fi subhi, demikian juga pada waktu sholat subuh. Ya, wa hakaza fi subhi, demikian juga pada waktu sholat subuh. Bacaan surat pada rakaat pertama lebih panjang atau lebih banyak dari bacaan surat di rakaat yang kedua. Nah, demikiannya hadisnya dengan terjemahnya barusan. Sekarang pembahasan dari ini nih, dari kitab Fathul Bari, penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani, ya namanya penulis kitab Fathul Bari ini, di mana kitab Fathul Bari ini kan menerangkan Sahih Al-Bukhari, menerangkan Sahih, bukan hanya hadisnya, menerangkan kitab Sahih Al-Bukhari termasuk judul, karena judul ini kan dibuat oleh Imam Bukhari. Seperti judul ini, kata Imam Bukhari, ya, bab pada 2 rakaat terakhir hanya membaca Al-Fatihah. Itu kata Imam Al-Bukhari. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, yakni bigoeri ziyadatin. Jadi benar-benar hanya Al-Fatihah yang dibaca. Pada 2 rakaat terakhir itu hanya surat Al-Fatihah yang dibaca tanpa tambahan bacaan apa-apa. Berarti kan prakteknya pada rakaat kedua rakaat terakhir ketiga dan keempatnya salat wajib nih, ini kan dibahas salat wajibnya, belum salat yang lain lah itu. Ini yang dibahas adalah salat wajib. Nah, pada rakaat yang ketiga dan keempat berarti kan salat wajib yang 4 rakaat itu kan zuhur, asar, isya, berarti ini maghrib belum dibahas. Berarti pada 2 rakaat terakhir hanya membaca Al-Fatihah. Ditegaskan, dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani,
yakni bigoiri ziyadah, tanpa tambahan bacaan. Hanya berarti kan hanya Al-Fatihah tanpa tambahan bacaan. Berarti kan prakteknya untuk rakaat ketiga dan keempat setelah membaca Al-Fatihah, karena bacaannya hanya Fatihah tanpa tambahan bacaan yang lain, berarti setelah membaca Al-Fatihah berdoa dulu. Sudah belum nih bacaan ini nih? Belumnya. Berdoa dulu, amin berdoanya. Kalau di dalam sholat itu kan setelah Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian amin kan, mengucapkan amin. Amin ini bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan. Coba buka Quran, emang setelah waladdallin ada amin gitu di Qurannya? Enggak ada. Al-Fatihah itu dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, sudah sampai di situ, itu Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah di dalam sholat nih ya, setelah membaca Al-Fatihah kemudian mengucapkan amin. Amin itunya dua-duanya panjang, harus panjang dua-duanya. Amin itu dua-duanya panjang, nggak boleh panjang salah satu. Ini bukan bagian dari Al-Fatihah, ini doa, doanya menekankan lah gitunya, menekankan permintaan kita kepada Allah di surat Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, kan itu doa. Maka amin kita minta setelah berdoa tersebut. Arti amin itu adalah ya Allah kabulkanlah. Nah setelah itu tidak ada bacaan surat, berarti ya, setelah mengucapkan amin tidak ada bacaan surat. Jadi prakteknya pada rakaat ketiga dan keempat setelah membaca Al-Fatihah kemudian mengucapkan amin sebagai penekanan, bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah setelah itu kemudian ruku ya, karena tidak ditambah bacaan surat yang lain. Jadinya itu ya, prakteknya demikian ya. Itu yang barusan saya katakan, dah apal no gitu, teh bubudak ge jangan apal teh apal jeung dalil. Nah henteu. Itu masalahnya. Untung kalau benar, nah kalau salah, karena kebanyakan justru nih, kebanyakan adalah mayoritas orang Islam itu kan diajarkan sholat kepada anak-anak orang Islam, tapi kan tidak pernah disertai dalilnya. Diajarkanlah sholat, diperintahlah ikut berjamaah. Mereka tahu sholat itu berdasarkan apa yang dialami, bukan berdasarkan dalil. Sebutnya teh perakur nepi ka kolot kekituan, sebutnya teh nanya apa mau sampai tua gitu. Sholat itu ya itulah yang dulu dipelajari waktu anak-anak, nggak pernah tahu hadisnya, nggak pernah tahu dalilnya. Itu kan sebetulnya ya, kan tidak boleh demikian, karena beribadah itu harus mengikuti dalil, harus mengikuti dalilnya ya. Kalau ada ayat-ayat itu kan dalil, yang disebut dalil itu harus mengikuti, apakah dalilnya berupa ayat Quran ataupun berupa hadis. Nah itu baru tadi ya saya katakan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Lanjutan lah gitunya. Selebih dari itu, ini yang tadi kita akan merasakan gitu, bisa merasakan nikmatnya ibadah itu kalau yakin apa yang kita amalkan itu benar. Dan yakin benarnya itu kalau jelas dalilnya, itu yakin benar. Nikmat berarti ibadah.
Satu tanya catatan dari Ibnu Hajar al-Asqalani yang dimaksud dengan judul yang dimaksud oleh Imam Bukhari dengan judul seperti ini, bab pada 2 rakaat terakhir membaca Al-Fatihah saja. Ini 2 rakaat terakhir. Tadi saya katakan ini maghrib belum terbawa. Nah, bagaimana dengan maghrib? Ternyata Imam Bukhari tidak membahas secara khusus bagaimana di rakaat ketiga. Ya, bagaimana di rakaat ketiga salat maghrib? Apakah hanya membaca Al-Fatihah atau juga ditambah surat? Nah, penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani, wa sakata anisalisil maghribi riayatan lilabzil hadisi ma'anna hukmaha hukmul ukhrayaini minar rubaiyah. Imam Bukhari tidak membahas, itulah kata Ibnu Hajar al-Asqalani ini. Imam Bukhari tidak membahas bacaan pada rakaat ketiga sholat maghrib. Nah, kenapa Imam Bukhari tidak membahas, tidak memunculkan secara khusus bacaan pada rakaat ketiga waktu sholat maghrib? Ibnu Hajar al-Asqalani yang menerangkan itu sudah tercakup, tercover, terbawa gitulah dengan pembahasan yang ini. Dengan pembahasan bahwa pada 2 rakaat terakhir hanya baca surat Al-Fatihah, atau kalau kita sebaliknya, pada 2 rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat. Kan di dalam hadisnya tadi demikian kata Abu Qatadah, Rasulullah SAW itu pada 2 rakaat pertama membaca Fatihah dan surat. Pada 2 rakaat terakhir Rasulullah hanya membaca Al-Fatihah. Nah, maghrib itu tercover artinya oleh dalil ini. Maksudnya bahwa membaca Fatihah dan surat itu hanya pada 2 rakaat pertama. Salat zuhur, salat asar, salat isya, maghrib juga termasuk membaca membaca Fatihah dan surat itu hanya pada 2 rakaat pertama. Makanya di si Imam Bukhari tidak membahas secara khusus bacaan pada rakaat ketiga salat maghrib. Itu sudah tercover oleh pembahasan ini, terbawa. Kalau membaca Fatihah dan surat itu hanya pada 2 rakaat pertama, berarti rakaat ketiga itu hanya Fatihah. Seperti itulah sholat maghrib. Ya, berarti pada rakaat ketiga sholat maghrib itu hanya membaca Al-Fatihah. Itu sudah terbawa, tercovernya oleh hadis ini. Dengan menyebutkan bahwa yaqra'u fi zuhri fil ulayaini bi umil kitabi wa surataini. Rasulullah SAW itu pada waktu sholat zuhur membaca pada 2 rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat. Secara umum nih untuk sholat wajib membaca Fatihah dan surat itu hanya pada 2 rakaat pertama. Bagaimana subuh yang hanya 2 nana berarti subuh kan hanya 2. Bagaimana bacaan pada waktu sholat subuh? Rakaatnya 2 nih. Sholat subuh itu rakaatnya 2. Berarti 2 rakaat mah baca Fatihah dan surat. Maghrib 3 Fatihah saja berarti pada rakaat ketiganya. Zuhur, asar, isya 4 berarti pada 2 rakaat terakhirnya hanya Fatihah. Jadi membaca surat Fatihah heula atuh nyebut teh itu tadi. Membaca Fatihah dan surat pada sholat wajib itu hanya ada pada 2 rakaat awal.
Subuh kan hanya 2. Iya, berarti pada waktu subuh itu membaca Fatihah dan surat. Andailah kita berandai-andai, andai sholat subuh ini ada tambahannya, berarti hanya Fatihah. Maghrib ada tambahannya 1 rakaat nih, setelah 2 rakaat ada tambahannya, anggaplah sebut kita dalam tanda kutip tambahannya 1 rakaat, berarti Fatihah saja. Zuhur setelah 2 rakaat yang di situ baca Fatihah dan surat, pada rakaat tambahannya berikutnya hanya baca Fatihah. Apalagi kan kemarin-kemarin juga pernah kan saya bacakan dalilnya sekilas saja nih. Aisyah menerangkan bahwa pertama kali disyariatkan sholat itu semuanya 2 rakaat kecuali maghrib. Yang pertama kali sholat itu disyariatkan yaitu ketika di Mekah, berartinya masih di Mekah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itulah pada Isra Mi'raj itulah Allah menetapkan kewajiban sholat. Nah, pertama kali disyariatkan, diwajibkan sholat itu seluruhnya 2 rakaat kecuali maghrib. Kemudian Rasulullah hijrah. Begitu hijrah, sholat itu ditambah, disebutnya sholat itu ditambah 2 rakaat. Ketika masih di Mekah, selama di Mekah, sejak pertama kali sholat itu disyariatkan melalui Isra Mi'raj, semuanya 2 rakaat kecuali maghrib. Begitu hijrah, maka sholat itu ditambah 2 rakaat kecuali maghrib dan subuh. Tetap seperti asalnya, seperti ketika masih di Mekah. Subuh berarti 2 karena sholat itu asalnya 2. Maghrib 3 karena sejak awal maghrib disyariatkan itu jumlah rakaatnya 3. Sekali lagi nih, Aisyah mengatakannya, menerangkan pertama kali sholat disyariatkan yaitu ketika masih di Mekah adalah 2 rakaat kecuali maghrib. 3 berartinya sejak pertama disyariatkan. Begitu hijrah, sholat itu ditambah 2 rakaat kecuali subuh dan maghrib. Makanya yang ada tambahannya itu zuhur jadi 4, asar jadi 4, isya jadi 4, subuh tetap 2 seperti di awal, maghrib tetap 3 seperti di awal. Ternyata kan kita melihatnya, melihat dari kalau sholat zuhur, asar, isya kan ada tahiyat awal, asal nama salam, asal nama karena hanya 2 rakaat. Sholat asar setelah pada rakaat yang kedua tahiyat, asalnya 2 rakaat, salam berarti asalnya. Isya juga demikian. Karena setelah 2 rakaat ini tidak salam ditambah 2 rakaat, maka setelah tahiyat di rakaat kedua itu bangkit lagi untuk menambah, melaksanakan tambahannya yaitu 2 rakaat. Itulah artinya sekilas itu Aisyah menerangkan demikian. Pertama kali sholat disyariatkan itu 2 rakaat, semuanya 2 rakaat kecuali maghrib. Begitu hijrah ditambah 2 rakaat kecuali subuh dan maghrib. Ya jadilah jumlah rakaat sholat wajib seperti yang kita tahu sekarang ya. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Nah, tentang bacaannya pada 2 rakaat tambahannya hanya membaca Al-Fatihah, berarti pada zuhur, asar dan isya
pada 2 rakaat terakhir pada itu rakaat dalam tanda kutip rakaat tambahan nu eta mah aslina mah asalnya bukan aslinya, asalnya kan 2. Nah maka pada rakaat tambahannya subuh, asar dan isya hanya membaca Al-Fatihah. Lanjutkan lagi nih, tinggal sedikit lagi, ini nggak panjang nih. Penjelasan dari redaksi hadis kata-kata ini kan yang hadis ini kan kata-kata Abu Qatadah menerangkan Nabi, bukan sabda Nabi. Abu Qatadah nih yang berkata menerangkan Nabi. Nah Abu Qatadah mengatakan Rasulullah SAW itu pada sholat zuhur di 2 rakaat pertama hanya membaca Al-Fatihah dan surat. Ini hadis ini gitu ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, hadis ini menjadi dalil bahwa Al-Fatihah itu ada di setiap rakaat. Al-Fatihahnya ya ada di setiap rakaat. Di 2 rakaat pertama ada Al-Fatihah. Di 2 rakaat terakhir Al-Fatihah. Kalau di 2 rakaat pertama Al-Fatihahnya ditambah bacaan surat. Kalau di 2 rakaat terakhir surat Al-Fatihah ini tidak ditambah bacaan surat. Jadi yang pokok berarti kannya ini yang pokok nih. Kata-kata ini menunjukkan fihi at-tansisu ala qiraatil fatihati fi kulli raqatin di setiap rakaat. Di setiap rakaat itu ada Al-Fatihah. Sekali lagi yang barusannya, di setiap rakaat itu ada bacaan Al-Fatihah. Di 2 rakaat pertama itu Al-Fatihahnya ditambah bacaan surat. Sementara di 2 rakaat terakhir surat Al-Fatihahnya tidak ditambah bacaan surat yang lain. Jadi Al-Fatihah saja gitu pada 2 rakaat terakhir. Yang tadinya bagaimana dengan maghrib? Maghrib juga pada pada rakaat ketiganya itu hanya Fatihah saja. Karena bacaan Fatihah dan surat itu hanya ada pada 2 rakaat pertama, 2 rakaat yang awal. Nah, kemudian yang satu lagi tentang yang ini juga sudahnya, yang di bab 106 nih yang sebelumnya kita lihat lagi nih ya biar lebih jelas. Di bab 106 ini yaitu tentang judulnya kan tentang membaca 2 surat ya, membaca 2 surat dalam 1 rakaat, itu judul pokoknya. Nah di dalam bab 106 tersebut Imam Bukhari kan memasukkan beberapa asar, beberapa riwayat. Kalau dalam ilmu hadisnya memasukkan beberapa riwayat secara mu'allaq, memasukkan hadis tapi tanpa sanad, tanpa rawi ya, tanpa sanadnya. Nah ada beberapa hanya Imam Bukhari memasukkan riwayat atau asar secara mu'allaq. Nah pada yang terakhir ternyata Qatadah nih yang berkata nih, kebetulan sihnya hadis ini kan yang mengatakan Qatadah. Nah di ini Qatadah mengatakan fiman yaqra'u suratan wahidatan fi raq'ataini. Qatadah mengatakan tentang orang yang membaca surat yang sama di 2 rakaat. Di 2 rakaat, anggaplah rakaat pertama dan rakaat kedua membaca suratnya surat yang sama. Au yuraddidu suratan wahidatan fi raq'ataini. Kullun kitabullah, semuanya itu sama, itulah Al-Quran, itulah bacaan surat. Meskipun 1 surat diulang, 1 surat dibaca di 2 rakaat,
Atau sebaliknya di satu rakaat membaca 2 surat. Jadi dalam satu rakaat membaca 2 surat atau satu surat dibaca di 2 rakaat. Qatadah nih mengatakan sama saja, pokoknya semuanya juga itu adalah Al-Quran. Nah ini menunjukkan berarti membaca surat setelah Al-Fatihah itu dalam tanda kutip bebas. Membaca surat setelah Al-Fatihah dalam tanda kutip bebas teh bisi kieu dar maca surat Al-Baqarah teh ayat 5 tuluy ayat 4 ayat 3 ayat 2 ayat 1 atuh tibalik ari kitu mah. Lain bebas teh bukan artinya baca ayat pertama misalnya surat Al-Hakumut Takatsur, ayat keduanya baca dari wama androka mal qari'ah, teu nyambung atuh eta mah. Disebut bebas itu bukan artinya bebas naon lah pokoknya mah ya tetang gitu-gitu teuing atuh bebas teh bukan bisi gitu. Bebas teh misalnya gitu kan ya ayat teh membaca bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur, ayat kedua teh wama adraka mal qari'ah, yang ketiganya lam yalid walam yulad. Itu surat naon itu? Itu surat naon dibaca ya kok kepabulit gitu. Terakhir pan ditutup ku eta surat ayat terakhir dari Al-Baqarah. Wah eta kumaha ieu papuket ke maca surat teh kabulit. Bukan artinya bebas demikian, artinya silahkanlah mau baca surat apa saja. Nah kemarin juga kan sudahnya boleh satu surat dibaca di 2 rakaat boleh, atau 1 rakaat membaca 2 surat boleh. Boleh juga membaca bagian awalnya saja dari suatu surat, boleh. Karena kalau ingin baca surat Al-Baqarah kan gak mungkin sampai selesai dalam 1 rakaat. Anggaplah gak mungkin kan kalau membaca di dalam sholat itu setelah baca Al-Fatihah kemudian baca Al-Baqarah. Wah itu irah tamat. Nah iya mah lain gitu sih, teu apal. Wah apal teh tapi Al-Baqarah teh ayat 1 sampai 5, ayat 1 sampai 10. Nah baca ayat 1 sampai 10 boleh berarti. Atau membaca bagian akhirnya saja dari surat Al-Baqarah. Ada yang hafal 2 ayat lah terakhir dari surat Al-Baqarah. Kayaknya karena agak melebarnya. Kenapa saya katakan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah? Misalnya ya mau di dalam sholat itu setelah Al-Fatihah kemudian membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nah, dah hafal 2 gitulahnya karena hafalnya 2 rakaat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kenapa yang 2 ayat terakhir ini dihafal? Dihafal ya 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah mah. Banyak yang hafal lah gitu. Nah ada hadis ini nih, bisa jadi pengedulan ketang ya bahaya ya. Bisa jadi pengedulan teh sok ngadalilan amal itu lain ngamalkeun dalil riweuh teh sok ngadalilan amal. Ini terkait 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ya nya. Ada hadis yang begini, jika kamu tidak sempat membaca Al-Quran pada hari itu lah gitunya, tiap hari berarti sebetulnya. Jika kamu tidak sempat membaca Al-Quran pada hari itu, maka sebelum tidur lah gitu, bacalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu sudah mencukupi, itu sudah cukup lah untuk 1 hari itu kamu baca Al-Quran. Artinya kan ininya ayat hadis ini kan menunjukkan ulah nepi ketemu baca Quran pisan mah nya sehari gitunya tanpa baca Quran sama sekali, jangan sampai demikian. Nah kalau tidak sempat gitunya kamu tidak sempat membaca Al-Quran pada hari itu, maka
bacalah sebelum tidur 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Cukup lah sebutnya teh, cukup lah gitu kamu 2 ayat tersebut mewakili, memenuhi ya gitu untuk membaca Al-Qur'an. Pangadolan panjeri teh unggal puting baca eta 2 siki geus we pangadolan teh gitu mengadalilan amal. Waduh, tadi teu kaburu baca eta gitu malam hari teh. Unggal poe kitu nanti jangan gitu deh cek Nabi teh lain gitu maksudnya ge. Kalau artinya harus ieu sebutnya harus membaca Quran tiap hari. Artinya harus membaca Quran tiap hari. Andai gitu pada suatu hari benar-benar sibuk nih, benar-benar tidak keburu sampai benar-benar sama sekali tidak membaca Quran, bacalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Teh sudah memenuhi sakitu teh. Kan ulah kitu teh geus engke maca 2 ayat Al-Baqarah malam hari sebelum tidur. Jadi kuduna teh minta muncul orang mah kuduna ge ampun-ampunan, minta ampunan kepada Allah. Aduh punten Gusti dinten ieu mah teu kabujeng maca Quran teh nya ieu we lah 2 ayat. Atuh rek kitu ngol poe ieu teh atau ngadalilan amal matakna cek Nabi teh atau ngadalilan amal lah ngewa. Da malaikat ge apaleun atuh ari nu kitu ngahajakeun siga gitu mah. Ini tentang membaca Quran sih ya. Membaca Quran teh. Jadi harus lah itunya harus. Memang harus sih sebetulnya. Harus itu membaca Al-Quran tiap hari. Bahkan dulu ada sahabat yang begini. Rasulullah saya sanggup khatam dalam 1 malam. Nah para sahabat kan lebih ke gitu. Saya sanggup khatam Al-Quran dalam 1 malam. Ia membaca wunggulnya. Membaca Quran gitu 1 malam saya sanggup khatam Al-Quran. Rasulullah mengatakan jangan. Kalau khatam Quran dalam 1 malam kira-kira berapa lama aslinya? Kira-kira berapa lama nih kalau khatam baca Quran dalam 1 malam? Ya berhenti pada maghrib nih ke subuh itu mah. Ya khatam membaca Quran seluruh Al-Quran khatam dalam 1 malam kira-kira berapa lama? Bakal lebih ke subuh lah. Nah Rasulullah mengatakan jangan, khatamkan saja dalam waktu 1 bulan. Wah 1 bulan mau cek sahabat iya mah ya masa 1 bulan baru khatam 2 hari lah, jangan kata Rasulullah. Kalau nggak salah dalam hadisnya teh 1/2 bulan atau 1/2 bulan lah khatam Quran dalam waktu 1/2 bulan. Masih lama. 2 minggu gitu teh Rasulullah teh. Saya lupa lagi di terakhir teh khatamkanlah Al-Quran itu. Ini artinya kan menunjukkan para sahabat itu semangat membaca Al-Qurannya luar biasa sampai 1 malam saya bisa khatam. Definisi Al-Quran saja nih ya, definisi Al-Quran. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW oleh malaikat atau firman Allah itunya firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW bersifat mukjizat dan membacanya adalah ibadah. Membaca Al-Quran itu ibadah, diberi pahala, bahkan pahalanya pun berapa ayat yang dibaca, berapa kalimat, sekian kalimat. Misalnya sekali membaca Al-Quran ya, sekali kita membaca Al-Quran misalnya 20 ayat, per ayatnya 1 pahala. Kemudian ayat yang dibacanya berapa kata, masing-masing kata memberikan pahala. Berapa huruf seluruhnya, huruf-hurufnya memberikan berpahala. Besar pahala membaca Al-Quran itu besar.
Para sahabat mah tadi kan bersemangat membaca Al-Quran. Kalau hanya sekedar membaca mah disebutnya teh, ya teh khatam teh geus mineng geus apal isina ge. Para sahabat kan hafal Al-Quran. Geus hafal tuh, tapi baca lagi sampai khatam sampai tamat. Beres, baca lagi sampai khatam, beres, baca lagi sampai khatam. Nah naon ada apal ge geus, padahal mah ada apal ayat-ayat nage. Ya bukan soal hafalnya, tapi kan setiap kali membaca itu adalah ibadah berpahala. Para sahabat padahal mah apal Quran teh dan bersemangat, artinya iya karena di situ itu adalah amalan yang berpahala. Dan pahala membaca Al-Quran besar, karena ini kan Al-Quran itu kan firman Allahnya, ucapan Allah. Tapi Al-Quran itu ucapan atau perkataan Allah. Allah, saya lupa lagi nih siapa nih ya yang mengatakan seperti ini, kurang lebih statementnya seorang ulama. Jika kamu ingin mendengar Allah berkata apa, baca Al-Quran. Jika kamu ingin berkata kepada Allah, sholat. Ya, jika kamu ingin ngomong apa, gitulah sebutnya. Jika kamu ingin berkata apa, ingin ngomong apa, kamu kepada Allah, sholat, gerasok. Jika kamu ingin mendengar Allah berkata apa, baca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu kan firman Allah teh, omongan ucapan Allah teh Al-Quran teh. Kamu ingin tahu Allah ngomong apa, baca Al-Quran. Kalau kamu ingin bicara kepada Allah, sholat. Itu kan dua-duanya ada dalilnya gitu ya. Ya kalau dalil bahwa Al-Quran itu firman Allah mah ya gitu, dari definisinya pun tadi demikian. Al-Quran itu adalah ucapan Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Sifatnya mukjizat Al-Quran mah. Arti mukjizat teh mengalahkan, melemahkan yang lain. Moal aya nu menang disebut teh. Gak kan ada yang menang itu melawan Al-Quran mah. Itu arti mukjizat. Dan membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Nah misalnya ayat yang pendek, kita ayat atau surat yang pendeknya coba kita lihat. Iya wal asri innal insana lafi khusrin. Allah ngomong apa sih? Itu kan Allah bicara apa? Itu wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia pasti celaka. Itu Allah bicara demikian. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia pasti celaka. Itu Allah yang bicara. Illallazina amanu wa amilu sholihat, kecuali gitu kan, ini Allah berkata seperti ini, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Illallazina amanu wa amilu sholihat wa tawasau bil haqi, dan saling menasehatkan, saling menggugah, saling mengingatkan tentang al-haq. Ya, al-haq itu Islam itu. Al-haq itu Islam berarti. Wa tawasau bisobri, dan saling mengingatkan tentang sabar. Sabar naon? Lu panjang doi atuh. Sabar apa? Sabar itu tentang berpegang. Sabar itu tentang berpegang. Itu saling mengingatkan. Tadi kan dengan al-haq. Watawasau bil haqi watawasau bisobri. Sabar tentang berpegang kepada Islam. Al-haq itu Islam. Sabar itu berpegang kepada Islam. Nah, saling mengingatkan tentang hal tersebut. Itu yang tidak akan celaka. Tak itulah sederhana, kan Allah bicara demikian, berarti Allah sudah bicara sesungguhnya seluruh manusia pasti celaka. Dan itulah semua ayat Al-Quran itu sama, itu Allah bicara. Jadi ada satu statement lah itunya dari seorang ulama nih, jika kamu ingin mendengar Allah berkata apa, baca Al-Quran. Jika kamu ingin berkata kepada Allah, sholat.
Dalilnya kan yang itu kan, Rasulullah bersabda, "Idza kanal abdu fis sholati fa innahu yunaji rabbahu." Apabila seseorang sedang sholat, sesungguhnya dia itu sedang berbicara dengan Tuhannya, sedang berbicara dengan Allah. Ngobrol teh sholat teh dengan Allah, sing serius atau ngobrol dengan Allah teh ulah salah-salan. Ku sakitu ge pandeges ieu nya, ku sakitu ge ngobrol ke Allah asal-asalan, cek Allah teh hoream bae ngadengkeun lagi sing ngobrol lagi asal. Makanya kalau sholat itu kan perlu amalan, disebutnya telah amalan yang paling menuntut fokus dan konsentrasi tinggi itu sholat. Itu ngobrol dengan Allah nih masalahnya. Dah hare-hare nya nggak saya Allah lagi ngaleos sebut nanti, oh Allah akan pergi. Sudah belum? Babnya belum kalau nggak salahnya. Atau sudah sebetulnya kan nu ieu teh bab menoleh, melirik, matanya jelalatan gitu melihat ke sana kemari ketika sedang sholat. Ini sudah nih bab 93 nih. Babnya kan tentang nih bab mengarahkan pandangan ke langit ketika sholat. Teu sopan ngobrol jeung Allah melong wanian tunggul sia maneh cek Allah teh ngobrol jeung saya mah. Makanya kan kalau orang yang sholat kan melihatnya ke bawah, penuh ketawaduan, bukan melihat ke langit si genu melong ke Allah, si genu kuat wae. Ini bicara dengan Allah gitu baru ningali ke Allah tuh wanian Rasulullah saja nggak pernah berani. Ini tentang ininya bab-babnya bab mengarahkan pandangan ke imam kan sudah pembahasannya. Boleh kalau ada perlu. Bagaimana kalau mengarahkan pandangan ke langit? Wah, diancam oleh Allah. Allah mengancam penglihatan kamu akan aku ambil, akan aku renggut, mau dibalikin deui sih. Beres salat langsung lolong dah tunanetra gitu loh. Ancaman dari Allah. Kemudian babul iltifat, artinya kan coba serius kalau bicara dengan Allah. Jangan sambil menoleh ke sana kemari, melirik kemana-mana. Bicara dengan Allah itu harus serius. Karena hakikatnya kan seperti sabda Rasulullah barusan itu, apabila seorang hamba sedang sholat, hakikatnya dia itu sedang berbicara dengan Allah. Nah, makanya ada satu statement gitu ya, saya lupa lagi nya siapa gitu yang memberikan statement demikian, jika kamu ingin mendengar Allah bicara apa, baca Al-Quran. Jika kamu ingin berbicara kepada Allah, sholat. Dan Allah banyak kan memberi kesempatan kalau seseorang mau berbicara dengan Allah, banyak memberi kesempatan deh, yaitu Allah banyak mengadakan sholat-sholat sunat dan wajib 5 nu hayang keneh itu bisa. Salat yang wajib hanya 5, ya hayang keneh salat itu bisa. Ada salat wajib 5 dibatasi. Kalau masih mau tambah kerjakan salat yang sunat. Dan Rasulullah menganjurkan malahnya banyak-banyaklah mengerjakan salat sunat. Artinya orang itu akan sering ngobrol, sering berbicara, berarti orang itu akan dekat dengan Allah. Nu kamari teh dina kitabul adab gitunya. Ini yang kemarin ini kitabul adab teh babun al-miqatulillah, bab rasa gitu kan, rasa cinta yang ada pada manusia itu dari Allah. Apabila hadisnya kan yang menerangkan, apabila Allah sudah mencintai seseorang, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril, aku mencintai orang itu, dan Allah memerintahkan cintai oleh kamu. Jibril kemudian menyeru kepada seluruh malaikat. Allah mengatakan Allah mencintai orang itu, dia memerintahkan aku mencintainya, maka aku mencintainya, gitulahnya seperti yang Allah perintahkan. Sekarang aku perintahkan kepada kalian semua, cintai orang itu. Nah, dalam pembahasannya kemarin ya hadis yang tentang hadis yang demikian,
orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang banyak mengerjakan ibadah sunat. Orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang banyak mengerjakan ibadah-ibadah yang sunat. Lain wajib bungkul mah atulah sebutna teh hanya sareng wajib mau ninggalkeun. Iya, kalau hanya yang wajibnya saja kan ya iyalah, masa berani meninggalkan yang wajib. Kan iya nu sunat dah justru ini kemarinnya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengatakan demikian. Orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang banyak mengerjakan ibadah-ibadah sunat. Nah, kalau Allah sudah mencintai seseorang seperti barusan, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril akan menyeru seluruh penghuni langit dengan perintah yang sama, cintai orang itu. Nah, kan dia 107 ya, sekarang ini kan babnya bab 107. Ini sudah sih semuanya sebetulnya ya pembahasannya sekarang, dan prakteknya memang juga sudah banyak yang tahu, bahkan sejak anak-anak juga sudah tahu itu kan, kalau pada 2 rakaat pertama yang dibaca itu adalah Fatihah dan surat, sementara pada 2 rakaat terakhir kalau maghrib berarti pada rakaat terakhirnya hanya membaca Fatihah saja, tidak ditambah dengan surat. Itu prakteknya yang demikian sudah banyak yang tahu, bahkan sejak anak-anak sudah diajarkan. Tapi sekarang anggaplah beda nilainya. Sekarang kita melaksanakan demikian itu berdasarkan hadis yang kita baca. Itu yang saya katakan akan mendatangkan keyakinan. Kita yakin yang kita lakukan benar itu karena kan kita baca dalilnya. Itu yang akan mendatangkan kenikmatan ketika melakukannya. Yakin benar karena jelas dalilnya. Itulah hanya itunya di saya tekankan lagi lah yang demikian. Karena tadi sejak banyak kan orang yang mengatakan ngaji teh salat tibodak geus salat mati budak kita ditinggalkeun nya ngeun teu apal dalilna sebenarnya mah dokar itu teh ngaji salat mati budak geus dipigawe jeung para ditinggalkeun nya cek urang bener teu cek urang teh bener teu teh salat teh. Karena yang benar itu kalau yang yakin berdasarkan dalilnya, baca itu dalilnya, eta nu arembung teh. Teruslah itu 221 bab 107. Sekali lagi nih, ini masih sekitar bacaan salat. Ya, Imam Bukhari kan membahas tentang bacaan salat mulai dari bab 95 terakhir nanti bab 110, panjang banyak berarti kan yang dimunculkan dikaji oleh Imam Bukhari tentang bacaan. Ya memang harus rinci, memang bukan masalah enteng. Soal bacaan pun ya di dalam sholat bukan masalah yang sepele urusan sholat.